Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Arneta Devita Marani dari kelas K6 21 ANR. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang sistem pengendalian intern. Apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Lalu ada tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut. Yang pertama itu ada menjaga aset organisasi, yang kedua ada mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga ada mendorong efisiensi, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada unsur sistem pengendalian internal. Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah yang pertama struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada definisi sistem pengendalian internal lanjutan seperti pada tabel di atas ini. Tujuan pokok sistem pengendalian internal itu terdapat menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, lalu mendorong efisiensi dan mendorong patuhnya kebijakan manajemen. Menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi itu termasuk dalam tujuan pengendalian internal akuntansi. Kalau yang mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen itu masuk ke tujuan pengendalian intern akuntansi. Unsur sistem pengendalian internal. Unsur pokok sistem pengendalian internal ini terdapat pada tabel di atas juga, yaitu organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan, misalnya pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aset perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Yang kedua ada suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Selanjutnya ada untuk melaksanakan transaksi pembelian dalam perusahaan, misalnya fungsi-fungsi yang dibentuk adalah fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi dengan fungsinya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi gudang dulu, merupakan fungsi gudang itu merupakan fungsi penyimpanan ya, mengajukan permintaan dan pembelian, dan menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Selanjutnya ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini merupakan fungsi operasi, melaksanakan pemesanan barang kepada pemasok. Fungsi penerimaan ini adalah merupakan fungsi operasi yang menerima atau menolak barang yang diterima dari pemasok. Yang terakhir ini ada fungsi akuntansi, yaitu merupakan fungsi pencatatan, mencatat utang yang timbul dari transaksi pembelian dalam kartu utang dan mencatat persediaan barang yang diterima dari transaksi pembelian dalam kartu persediaan. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata
selama presentasi saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.